Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa syifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di Sabtu yang penuh dengan kebahagiaan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Menatap. Semoga memberikan perlindungan, berikan keberkahan dan rahmat serta maghfirah atau ampunannya kepada kita, sehingga hari-hari kita lalui hari-hari yang lebih baik. Hubungan kita semakin dekat dengan Allah, hubungan kita semakin penuh dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Amin. Allah yang Maha Hayyu ya Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan Maha mengurusi hamba-hambanya. Kita memohon Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin untuk al-ubudiyah, untuk melanjutkan ibadah kita, melanjutkan penghambaan diri kita kepada Allah hingga Allah mengangkat derajat kita yang tinggi di sisi Allah. Amin. Allahumma amin. Allah yang Maha Qawiyu, yang Maha kuat. Allah yang Maha Matin. Allah yang Maha Halim. Allah punya kelembutan, ya Latif. Semoga dengan kelembutannya Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang istiqomah dalam beramal soleh. Istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Istiqomah dalam ittiba afdali rasulih, dalam rangka mengikuti keutamaan Rasul kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian semoga hari-hari kita hari-hari yang berkah, hari-hari yang dipenuhi dengan gemerlapnya cahaya dalam hati berupa nurullah, cahaya Allah yang menerangi setiap kegelapan hati dan pikiran dan kehidupan ini, sehingga apapun kenyataan hidup kita, apapun yang Allah telah putuskan terhadap keadaan diri kita, itu adalah pilihan Allah yang terbaik buat kita. Amin, Allahumma amin. Kita bersalat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga salam dan kesejahteraan Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu para santri yang mulia, ayo kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang generasi radhiyah, kaum atau masyarakat atau hamba yang mendapatkan keridhaan Allah dan dia ridho kepada Allah. Ya, seorang hamba yang ridho kepada Allah atau kaum yang ridho kepada Allah dan Allah pun meridhoinya, begitu ya. Radhiyah. Nah, di antaranya kita sudah membahas tentang kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya.
kaumnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Kemudian kita bahas juga tentang seorang laki-laki ahli ibadah dari golongan Bani Israel, sama umatnya Musa alaihissalam. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang ada apa ya? Ada apa ya? Ada seorang abid, seorang ahli ibadah dari zaman dahulu. Wah, gitu ya. Dari zaman yang sangat jauh jaraknya dengan kita, ya, yang jaraknya jauh dengan kita, gitu ya, jaraknya jauh dengan kita, gitu ya, yaitu umatnya Nabi Yunus alaihi salam. Ya, panjenengan mengenal siapa Nabi Yunus? Kenal. Yang Kenal. ditelan ikan. Oh iya, betul sekali. Ya, betul ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini apa ya? Kenabian setelah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Gitu ya. Nabi Ilyas dan Ilyas. Nabi Yunus lengkapnya Yunus bin Matta. Gitu ya. Nabi Yunus ini setelah umur 40 tahun diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah selama 33 tahun kepada umatnya. Berdakwahnya berapa lama? 33 tahun. Ya, umatnya di mana? Umatnya itu di daerah ini terletak, namanya penduduk Ninawa, di daerah Mosul, Irak. Kalau sekarang namanya Irak. Mereka adalah masyarakat yang menyembah berhala, atau disebut dengan apa kalau menyembah berhala? Kaum paganisme. Maka kemudian Nabi Yunus mendakwai mereka agar mereka menyembah Allah, menyembah Allah semata. Gitu. Kapan Nabi Yunus itu hidup? Ya, sekali lagi setelah kenabian Ilyas, kemudian Ilyasa, gitu ya. Abad ke-8 setelah Masehi. Jadi ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang tahun. lalu. Bukan sekian abad, tapi ribuan tahun. Jadi jauh dari kita, sangat jauh, gitu ya. Maka ada sebuah kitab judulnya Ar-Ridha yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Kemarin di pekan yang lalu sudah kita bahas juga ya tentang kitab ini. Ya. Kalau kemarin di kitab ini membahas tentang laki-laki yang soleh di zaman Nabi Musa atau di Bani Israel, sekarang di kitab ini juga diriwayatkan, diceritakan tentang seorang laki-laki yang soleh, laki-laki yang ahli ibadah di zaman Nabi Yunus. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam bertemu dengan Jibril alaihissalam. Bertemu dengan siapa? Jibril alaihi wasallam. Ya, Jibril alaihissalam. Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam bertemu dengan Jibril alaihissalam, maka Yunus pun berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, tunjukkanlah kepadaku orang yang paling tekun beribadah di muka bumi ini." Nabi Yunus minta kepada Jibril untuk menunjukkan siapa? Orang yang paling tekun beribadah. Orang yang paling tekun beribadah di muka bumi. Gitu ya. Orang yang paling tekun beribadah di muka bumi. Maka Jibril pun membawa Nabi Yunus alaihissalam melihat seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang sudah kehilangan kedua tangannya, dan seorang laki-laki yang ini selain kehilangan kedua tangannya dan juga kehilangan kedua kakinya karena punya penyakit lepra. Gitu ya. Punya penyakit apa? Lepra. Gitu ya.
Kendati laki-laki ini sudah tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki, laki-laki ini berkata dalam munajatnya kepada Allah, Ya Rabbi, ya Allah, perlakukanlah keduanya. Apa yang dimaksud keduanya? Tangan dan kaki. Apa? Tangan dan kakinya. Apa? Tangan dan kaki. Tangan dan kaki. Tangan kakinya. Tangan dan kaki. Ya Allah, ya Rabbi, perlakukanlah keduanya, tangan dan kakiku, sebagaimana yang engkau kehendaki. Lenyapkanlah keduanya sebagaimana yang engkau kehendaki. Tapi aku tetap hanya menggantungkan harapanku kepadamu, wahai yang maha baik kepadaku dan maha menyampaikan. Jadi laki-laki ini ahli ibadah. Ibadahnya yang paling bagus, paling baik dari seluruh manusia pada zaman itu. Tetapi oleh Allah diambil kedua tangannya, diambil kedua kakinya. Kendati kondisinya begitu buruk demikian, ya. Tetapi dalam munajatnya laki-laki ini memohon kepada Allah, berkata kepada Allah, Ya Rabbi, perlakukanlah keduanya sebagaimana yang engkau kehendaki. Lenyapkanlah keduanya sebagaimana yang engkau kehendaki. Aku tetap hanya menggantungkan harapanku kepadamu, wahai yang maha baik kepadaku dan maha menyampaikan. Betul. Jadi itu munajatnya. Setelah itu dari agak jauh gitu Yunus berkata kepada Jibril, Ya Jibril, aku minta kepadamu untuk menunjukkan seorang ahli ibadah yang rajin sholat dan rajin puasa. Gitu ya. Ingin menunjukkan apa? Yang rajin sholat dan rajin puasa. Rajin puasa. Kemudian Jibril kemudian mengatakan, jadi intinya kan Yunus itu masih tidak paham gitu loh. Ketika awalnya minta ditunjukkan siapa laki-laki atau orang yang paling baik ibadahnya, maka Jibril membawanya kepada laki-laki yang kehilangan kedua tangannya dan kehilangan kedua kakinya, tapi bermunajat kepada Allah dengan penuh keharuan. Dia ridho, dia ikhlas terhadap semua ketetapan Allah, terhadap semua kehendak Allah, terhadap semua perbuatan Allah. Nah, dia gitu. Kemudian Yunus berkata, Hai Jibril, aku itu meminta kepadamu untuk menunjukkan siapa seorang yang ahli ibadah yang rajin puasa gitu. Kok kamu malah mengajak untuk melihat laki-laki yang tidak memiliki kedua tangan dan kedua kaki gitu. Maka Jibril menjawab, Hai Yunus, ya ini yang kau mau itu ini. Inilah keadaan laki-laki itu yang kau maksud. Jadi laki-laki ini sebelum diuji dengan musibah, maka laki-laki ini adalah ahli ibadah yang rajin sholat, rajin puasa, gitu. Dan sekarang, gitu ya. Jibril berkata lagi, dan sekarang aku diperintahkan Allah untuk mengambil penglihatannya, gitu. Maka Jibril menunjuk kedua mata orang itu dan seketika juga penglihatannya jadi lenyap. Maka laki-laki ahli ibadah yang sudah tidak memiliki tangan dan kaki ini juga tidak bisa melihat. Ketika dirinya merasakan tidak bisa melihat, maka laki-laki ini bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, perlakukanlah pada kedua mataku sebagaimana yang kau kehendaki. Angkatlah keduanya sebagaimana yang kau kehendaki. Tetapi aku akan tetap hanya berharap kepadamu, wahai yang maha baik, wahai yang maha menyampaikan. Ibu-ibu para pesantren yang mulia, coba perhatikan ya. Bagaimana keadaan jenengan gitu ya. Ini ahli ibadah. Mungkin kalau bicara tentang makom atau kedudukan atau derajat di sisi Allah, mungkin ibadah kita nggak seberapa dibanding dengan ibadahnya laki-laki ini.
Tapi oleh Allah diambil tangannya, diambil kakinya, diambil penglihatannya. Tetapi dia tetap, ya Allah, lakukanlah sesuai dengan Kehendakmu. kehendakmu. Aku akan tetap berharap kepadamu. Aku akan tetap menggantungkan harapanku kepadamu, wahai yang maha baik kepadaku dan maha menyampaikan. Gitu. Betapa hamba ini memiliki hubungan yang sangat kuat kepada Allah. Sehingga dia itu mengedepankan ridho terhadap ketetapan Allah daripada keluhan. Daripada dia harus mengeluh keadaannya. Kemudian merenungi nasibnya, memikirkan buruknya hidupnya. Padahal dia ahli ibadah. Gitu ya. Maka melihat kondisi seperti itu, Jibril kemudian menjelma dirinya menjadi seorang laki-laki, kemudian datang kepada orang itu. Kemudian Jibril bertanya, hai Fulan, bagaimana? Jadi ini Jibril memberikan penawaran, ingin membantu. Maka Jibril berkata kepada laki-laki itu, hai Fulan, bagaimana jika aku dan kamu berdoa bersama? Minta kepada Allah agar menyehatkan kedua tangan, kedua kakimu, serta mengembalikan penglihatanmu. Dan kemudian kamu bisa beribadah. Ketika ada Jibril datang ke jenengan punya masalah banyak, kemudian menawarkan seperti ini, jenengan gimana kira-kira? Mau. Yes. Ada yang bantu. Pasti begitu. Gitu ya. Itu kalau kita. Bagaimana laki-laki ini? Laki-laki ini ketika ditawari bantuan oleh Jibril, dia mengatakan, aku tidak suka seperti itu, katanya. Laki-laki itu jawabnya gitu. Aku tidak suka seperti itu. Kemudian Jibril bertanya, kenapa? Kenapa engkau tidak suka seperti itu? Maka laki-laki ini mengatakan, jika memang keadaan ini disukai oleh Allah, maka aku lebih kucintai. Maka kondisi ini lebih kucintai ketimbang kesehatanku. Gitu. Itu kalimatnya. Kalimat seorang yang ahli tauhid. Kalimat orang yang muqarrabin, orang dekat dengan Allah. Ketika mengatakan, jika keadaanku seperti ini Allah mencintainya, maka aku pun mencintainya. Gitu ya. Maka kemudian Yunus berkata, ya Jibril, tidak pernah aku melihat seorang hamba yang lebih ahli ibadah ketimbang laki-laki ini. Gitu ya. Maka Jibril pun berkata, ya Yunus, sesungguhnya tidak ada jalan yang lain yang lebih utama yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah selain jalan ini. Gitu. Itu ditegaskan kembali oleh Jibril alaihissalam. Hai Yunus, ya sebenarnya tidak ada jalan yang lain yang lebih utama untuk mengantarkan seorang hamba kepada Allah kecuali dia ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Gitu ya. Mungkin kita masih ingat apa kalimat yang disampaikan oleh siapa? Oleh cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ketika beliau berkata, barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah, barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Gitu. Ustaz ulang ya. Barang siapa yang bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuknya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain keadaan yang Allah pilihkan untuknya. Al-Hasan melanjutkan, inilah batasan sikap selalu ridho terhadap ketentuan takdir dalam semua keadaan yang Allah perlakukan bagi hambanya. Ya gitu. Nah sekarang coba perhatikan. Sekarang ayo dibuka Qurannya.
Yang dibuka Quran surat Al-Baqarah. Ya dibuka semua surah Al-Baqarah 216. Kemudian salah satu membaca, yang lainnya menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Di situ dipertegas oleh Allah dalam kalimat wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Baik Wa bagimu. asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu Menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. amat buruk atau tidak baik bagimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini menjadi apa ya? Menjadi patokan bagi kita sebenarnya, menjadi standar bagi seorang mukmin. Seorang mukmin itu punya al-yakin, punya keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinannya apapun yang Allah pilihkan untuknya itu yang terbaik. Berarti apa bentuk Allah memilihkan kita? Ya Allah memberikan ketetapan kepada kita. Apa bentuk ketetapan kita? Keadaan diri kita. Ihwal yang sedang kita jalani. Ihwal yang sedang kita ini. Betul sekali. Mungkin masih ingat ya kalau tentang ihwal, tentang ahwal ya, yang disampaikan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Jika engkau berada dalam sebuah ahwal, jika engkau dalam sebuah keadaan tertentu, maka janganlah kau minta kepada Allah ahwal yang lain. Gitu ya. Baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Gitu ya. Itulah kenapa kalau Zunul Al-Misri mengatakan dari dua sebab kebinasaan, salah satunya adalah ketika seorang itu mengingkari apa yang Allah tampakkan kepadanya. Padahal apa? Padahal kita itu siapa? Kita itu hambanya Allah. Dan kita diberi hidup oleh Allah. Kalau diberi berarti kita bukan peminta. Bukan pemilik kehidupan. Kita kan diberi kehidupan sama Allah. Jadi hakikatnya kehidupan itu milik Allah. Kita bukan pemilik dari kehidupan ini. Sehingga ketika Allah yang memiliki kehidupan ini, berarti Allah yang menguasai hidup kita. Allah yang menggenggam jiwa kita. Dan Allah lah yang maha mengetahui masa depan kita. Contoh nanti siang Allah yang maha tahu, sedang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Ya. Nanti malam Allah yang maha tahu tentang diri kita, sedangkan diri kita tidak tahu. Gitu ya. Itulah kenapa dalam surah Al-Baqarah 216 tadi yang dibaca Bu Marfuah tadi diakhirin kalimat wallahu ya'lamu, dan Allah maha mengetahui,
wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahui. mengetahuinya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, kan itu ya. Maka ini dipertegas kembali oleh Allah dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 9, ayat 19. Di situ Allah tegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Maka barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya, pada sesuatu, kebaikan yang banyak. Itu. Ustaz ulang. Maka barangkali kalian tidak menyukai sesuatu itu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu itu kebaikan yang banyak. Begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini sekali lagi kita bisa ambil pelajaran berharga dari sini ya. Baik. Selanjutnya, ayo ada kita belajar lagi dari laki-laki ahli ibadah yang lain. Ya. Dari nabi yang lain. Tapi nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi Allah itu mengutus, memilih hambanya di nabi itu jumlahnya ratusan ribu. Jumlah nabi itu 145.000 sekitar itu. Banyak apa sedikit itu? Banyak. Ya banyak, tapi walaupun kalau kita bandingkan jumlah penduduk bumi ya sedikit ya. Yang namanya manusia pilihan ya. Gitu ya. Tetapi memang banyak yang tidak disebutkan dalam Quran. Karena yang disebutkan dalam Quran yang 25 itu dia nabi tapi juga rasul. Kalau nabi ratusan ribu. Ya, ratusan ribu. Kalau rasul sedikit kan itu. Nah, ada kitab judulnya adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab apa? Al-Hidayah. Mohon maaf, Al-Bidayah. Al-Hidayah wal Nihayah. Ya. Jadi ada kitab judulnya Al-Bidayah wal Nihayah. Berarti awal dan akhir ya Ustaz. Iya betul. Nah ini ditulis oleh seorang mufassir ya, Asy-Syaikh Ibnu Katsir ya. Nah di dalam kitab ini tertuliskan sebuah riwayat dari Wahab ibnu Munabbih. Ya. Jadi Wahab ibnu Munabbih ini menceritakan begini. Dulu ada seorang Nabiullah, tapi tidak disebutkan namanya. Kan tadi banyak nabi yang tidak disebutkan namanya dalam Quran. Jadi ada Nabiullah yang sedang melakukan safar. Safar itu apa? Perjalanan. Melakukan perjalanan. Kemudian melewati seorang abid, melewati seorang ahli ibadah. Ahli ibadah yang sedang beribadah di sebuah gua. Di pegunungan. Jadi ada gunung, kemudian di lerengnya ada gua. Gua ya, ada gua. Gua yang ditempati, bukan gua sama lo ya, bukan. Kalau itu orang Betawi. Ya. Nah. Jadi Nabiullah ini melakukan safar, dia kan melewati gunung, lembah gitu. Nah, kita lihat gunung itu ada gua. Dan itu terlihat ada seorang laki-laki yang sedang beribadah. Ya. Maka Nabiullah ini berhenti, kemudian mendekati laki-laki itu, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu berkata, "Ya Abdillah, wahai hamba Allah, sejak kapan kau beribadah di sini?" Gitu ya. Sejak kapan kau beribadah di sini? Gitu ya. Maka laki-laki ahli ibadah ini menjawab, "Aku telah beribadah sejak 300 tahun yang lalu." Rupanya laki-laki ini di situ terus beribadah 300 tahun di situ terus, di gua itu. Kenapa? Dian pasti paham lah ya. Kalau orang dulu kan memang usianya panjang-panjang ya. 300 tahun itu kalau bahasa kita ya paling 30 tahun lah. Gitu ya. Iya Ustaz. Kan itu.
Soalnya kan sampai 1000 ya. Itu ya, kalau panjang-panjang umur umat terdahulu. Jadi berapa lama kau sudah beribadah di sini? Maka lagi menjawab sejak 300 tahun silam. Kemudian Nabiullah ini bertanya lagi, terus dari mana kau mendapatkan ma'isyah? Dari mana engkau mendapatkan penghidupan? Kau makan dan minummu gimana? Begitu, selama 300 tahun itu. Kemudian laki-laki ini menjawab, aku bertahan hidup dengan makan dedaunan. Jadi ada daun di gua yang Allah tumbuhkan, kemudian dia memotong daun itu dan dia makan tanpa dimasak. Masya Allah. Dan ini laki-laki ini bukan dalam rangka panjat gunung, mendaki gunung atau piknik, enggak. Kalau orang piknik bawa kompor kah? Iya kan? Iya. Dia nggak bawa kompor, dia nggak masak. Maka yang dimakan ya daun yang ada di situ yang Allah siapkan. Terus kemudian Nabiullah ini bertanya lagi, terus bagaimana engkau minum? Itu ya. Maka laki-laki menjawab, aku minum dari mata air di dalam gua ini, gitu ya. Gitu ya. Terus dari mana kau menetap? Dari mana engkau menetap atau berlindung saat musim hujan? Gitu. Kemudian laki-laki menjawab, ya aku tinggal di dalam gua ini. Terus kemudian Nabiullah bertanya, terus bagaimana kau bisa sesabar itu dalam beribadah? Kemudian laki-laki itu mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak bersabar, sedangkan Dia Allah penguasa hari-hariku hingga malam datang. Hari kemarin telah berlalu dan hari esok belum datang. Maka Nabiullah ini begitu takjub mendengar ucapan laki-laki itu. Begitu ridho dan qanaahnya laki-laki ahli ibadah ini terhadap pemberian Allah. Gitu ya. Mungkin memang kita itu hari ini takdirkan ya oleh Allah pagi ini untuk belajar dari orang-orang hebat itu. Gitu. Mungkin dari sisi ibadah dan ridhonya kepada Allah kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita itu dapat karunia bisa belajar dari mereka begitu pagi ini. Bahwa ternyata gitu ya, keadaan orang dulu itu tidak seberuntung kita sekarang. Keadaan orang dulu jika diukur dari materi, jika diukur dari faktor duniawi tidak seperti kita sekarang. Tetapi keadaan batinnya, keadaan hatinya, keadaan pikirannya ternyata lebih hebat dari keadaan batin, pikiran, ya, hati orang-orang zaman sekarang. Kalau hari ini keadaannya hidup ma'isyahnya lebih baik gitu ya, tapi belum tentu dia dekat dengan Allah gitu. Tetapi kalau orang soleh ini walaupun dia keadaannya seadanya, tapi dia sangat dekat dengan Allah. Gitu ya. Maka sekali lagi ini adalah karunia besar ya Allah berikan ya, yang Allah berikan kepada hamba itu. Maka kita bisa belajar dari hamba itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sekali lagi kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan, kekuatan, juga kemampuan untuk menetapi keredoan. Untuk menetapi keredoan. Gitu ya. Sehingga kalau kan memang yang namanya dunia ini Allah menyiapkan di dalam hidup kita itu 2 pilihan. Tergantung kita mau memilih yang mana. Apakah kita memilih pilihan Allah atau kita memilih pilihannya musuh. Begitu. Pilihan Allah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan tentunya. Kalau pilihan musuh yang dimaksud adalah pilihan setan.
yang akan menghantarkan kepada Kebinasaan. Jadi seperti itu. Dan itu. Maka sekali lagi ya kita hari ini akhirnya bisa belajar gitu. Berarti belajar untuk ya kalau misalnya membuat keputusan, yuk keputusan itu disesuaikan dengan keputusan Allah. Ya. Jika kita suruh memilih, ayo kita pilih pilihannya Allah. Bagaimana melihat pilihan Allah itu? Ya apa ya Allah pilihkan, berarti keadaan kita ini sekarang tuh kayak apa gitu ya. Gitu ya. Jadi hari ini keadaan kita seperti apa pagi ini itu Allah pilihkan buat kita. Gitu ya. Maka kalau kita itu sudah memilih pilihan itu, berarti kita akan ridho di pagi ini. Ya Allah, hamba ridho dengan keadaanmu, di keadaan hamba. Apa yang setelah kau putuskan terkait dengan keadaan hamba pagi ini, hamba ridho ya Allah. Begitu. Berarti begitu. Dari situ kita sekali lagi bisa belajar. Belajar apa? Ya tadi kita belajar banyak untuk apa? Ya agar kita bisa melewati pagi ini, melewati hari-hari ini, ya dipenuhi dengan amalan yang baik, dipenuhi dengan amalan yang soleh. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin untuk kajian kita pagi ini Ustadz cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari yang akan datang. Ini Ustadz ini habis ini ada acara di pesantren. Ya, jadi mungkin gitu dulu. Dan sekali lagi sebelum Ustadz akhiri, Ustadz minta dukungan doa kepada panjenengan semua. Insya Allah Ustadz dan ada 3 santri yaitu Bu Sutin, Bu Ami sama Mbak Suparni. Insya Allah Ahad besok pagi kita sudah Insya Allah bertolak menuju dari Solo. Kita berangkat dari Solo kemudian ke Jakarta, dan dari Jakarta kemudian ke Jeddah. Kemudian nanti Insya Allah di pesawat sebelum landing di King Abdul Aziz Airport, kita mungkin kalau sudah sampai Ya Lamlam itu mikot ya. Mikot sebelum King Abdul Aziz, berarti di pesawat kami ambil mikot kemudian pakai ihram berniat untuk umrah ya, kemudian kita akan umroh. Begitu landing kita sudah kemudian umroh yang pertama begitu ya, baru kemudian check-in. Nah, minta doa restu dari panjenengan semoga kami berempat diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Amin. Dan diberikan kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan semua tahapan-tahapan di ibadah umroh ini. Dan ibadah umroh ini dan ibadah yang mabruroh, makbulan. Amin. Ya, ibadah umroh yang diterima oleh Allah, yang mendapatkan hasil. Karena perjalanan yang akan kami lakukan ini adalah perjalanan suci. Perjalanan yang berada dalam jaminan Allah, insya Allah. Gitu ya. Kemudian doain kami bisa menyelesaikan dan bisa memanfaatkan semua waktu di sana untuk ibadah kepada Allah. Kemudian selesai itu kami pulang dari insya Allah 7 hari di Mekah, kemudian langsung ke Madinah. Kita beribadah di Madinah di masjidnya Nabi. Selesai itu insya Allah kita akan dari bandara Madinah ya, airport Madinah langsung menuju Jakarta, baru kemudian ke Solo lagi ya. Sekali lagi minta doanya semua perjalanannya lancar, dimudahkan. Jadi haji mabrur. Doakan kami menyusul Ustaz. Doakan kami bisa menyusul Ustaz. Amin ya Allah. Kami di sana Ustaz. Insya Allah nanti Ustaz doain di sana ya. Tapi memang harus kalau minta didoain harus punya niat. Ya, biar nanti nyambung dengan Ustaz yang di sana.
Kemudian Ustaz tak lupa mungkin selama berinteraksi, Ustaz ngajar dan sebagainya, jika kami berempat ada hal yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang tak terhingga. Mau enggak ini Bu, maafkan kami berempat? Pasti Ustaz. Ustaz, pasti. Maaf ya Ustaz. Saya juga minta maaf. Kadang-kadang santri rodok balelo Ustaz. Iya, betul napa-napa. Kan cuma kadang-kadang. Nggak apa-apa. Nggih. Oke, berarti kita kosong-kosong ya Ibu ya. Kita kosong-kosong. Ya, kenapa? Sunahnya memang begitu, minta maaf, kemudian nanti biar nanti kita terbang menuju perjalanan ke sana dalam kondisi kita sudah nggak ada masalah lagi dalam konteks kehidupan manusiawinya gitu ya Bu ya. Ya Allah. Ya, baik. Ya, mungkin begitu insyaallah. Apakah nanti Sabtu pekan depan nanti kita ada kajian? Nah, nanti kita lihat kondisinya, keadaannya ya. Karena selisihnya tadi 4 atau 5 jam ya. Jadi kalau dari Indonesia ya 4 jam itu. Kita lihat kondisinya, kalau nanti memungkinkan kita akan melakukan kajian. Gitu ya. Iya Ustaz. Baik, wallahu taala alam, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz diberikan